Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naftati muhadaratana bikirati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan dan keafiatan untuk kita dan anggota keluarga kita. Yang sakit di antara kita atau anggota keluarga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesembuhan dan kesehatan tanpa komplikasi dengan penyakit apapun. Dan yang memiliki masalah-masalah sulit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemudahan, dan yang memiliki harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang Allah Subhanahu wa taala belum berikan pengkabulan, mudah-mudahan Allah akan kabulkan tanpa kesulitan apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. As-salatu 'alan nabi, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut untuk kita panjatkan. Besar harapan satu salawat yang kita baca akan membuat Rasulullah SAW berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, jumpa lagi kita di Sapa OL Sabtu pagi online bersama Ahsanul Amala. Tema yang akan menjadi bahasan kita pada saat ini adalah tentang kekhawatiran kita pada sesuatu yang sudah dijamin. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang harapan hidup, tentang rezeki, tentang kelapangan, tentang kemaslahatan, tentang kemudahan dalam berbagai hal, dan tentang masuknya kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijamin oleh Allah. Seperti misalnya tentang rezeki kita, Allah sudah jamin. Hanya saja kita itu selalu dirundung oleh rasa khawatir, kira-kira aku nanti bisa dapat rezeki apa enggak ya? Gitu. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, banyak yang kemudian orientasi kita belum sudah, ini bisa berhasil nggak ya itu? Ya. Gimana kalau ini nggak berhasil? Gimana kalau ada orang yang menjegal? Gitu. Nah, kekhawatiran itulah yang kemudian membuat kita hanya fokus kepada apa yang akan kita dapatkan, dan itu menjadi jaminan Allah, namun sering membuat kita lupa kepada penghambaan. Jadi Pak, kadang kita itu lupa bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah, yang notabene Tuhan kita, Allah itu
akan selalu memberikan jaminan kepada kita akan keberhasilan. Nah, kalau kita lihat, pada hal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada kita? Kita akan coba untuk mengambil beberapa poin ayat dari Al-Quran. Yang ayat ini sudah menjadi bagian ya dari keseharian hidup kita. Mengenai jadi jaminan jalan keluar, Allah sudah jelas memberikan ular-ular kepada kita. Lihat dalam surat At-Talaq. At-Talaq itu surat ke-65 ayat 2 dan 3. Ini sangat populer di kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah. Dan barang siapa yattaqi, dia bertakwa Allah kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, dia akan menjadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikan rezeki dari jalan yang enggak diduga-duga. Kita selalu menyatakan bahwasannya, tenanglah, kita kan punya Tuhan itu. Tuhan itu pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Iya. Tapi kemudian kita lupa bahwasannya ada syarat. Ada syarat, yang syarat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai satu poin. Kalau engkau bisa untuk memenuhi ketentuan ini, syarat ini, kamu akan mendapatkan itu. Jadi fokus kita ketika melakukan sesuatu, kita merasa yakin, selalu menyatakan, iya, Allah akan berikan jalan keluar. Kita lupa pada apa yang menjadi syaratnya. Nah, apa yang menjadi syaratnya? Wa may yattaqillah. Jadi Pak, kalau dalam konsep bahasa Arab itu emannya itu menjadi syartiyah. Ya, emannya menjadi syartiyah itu syarat. Nah, sementara yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu itu menjadi jawab. Gitu Pak, Bu. Yaitu dalam konsep bahasa Arab. Jadi jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila kita memenuhi syarat tentang ketakwaan. Nah, tentang takwa ini bukan hanya Anda sekedar sholat, nggak seperti itu aja gitu loh. Ya, tapi yang dimaksud dengan yattaqillah itu kita memelihara diri kita, memelihara perilaku kita, memelihara muamalah kita. Kita pelihara lisan kita. Itu bentuk dari ittaqwa yattaqi. Makanya kan pada pertemuan yang lalu kita nyatakan bahwasannya jadi penghambaan kita kepada Allah dalam urusan penghambaan ibadah mahdhah itu yang memiliki poin paling besar penilaiannya di hadapan Allah itu adalah efek yang muncul setelah itu. Efek yang muncul setelah itu. Jadi kan selalu dinyatakan bahwasannya Anda itu hanya akan disebut sekedar sholat apabila sholat tidak membuat Anda itu lebih khusyuk, tidak membuat Anda itu lebih mawas diri, lebih bijak. Anda cuma disebut melaksanakan ritual tok, nggak lebih dari itu. Ya, karena konteksnya itu adalah sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Gitu. Ini hanya dalam poin sholat ya, hanya dalam poin sholat, belum pada poin-poin seperti zakat, seperti puasa gitu. Ya, dalam poin sholat ini saja Rasulullah SAW memberikan ular-ular kepada kita untuk memotivasi kita agar selalu melaksanakan ibadah mahdhah yang satu ini. Beliau menyatakan bahwasannya perumpamaan sholat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada setiap muslim itu adalah seperti aliran sungai
aliran sungai yang mengalir deras di hadapan pintu masing-masing kalian. Kemudian masing-masing kalian, ya, ketika sholat itu, kalian membersihkan diri kalian sebanyak 5 kali sehari semalam. Kemudian Rasul tanya kepada para sahabat, ketika kalian mandi sampai 5 kali sehari semalam, apakah kalian masih melihat ada kotoran menempel pada badan kalian? Nah, para sahabat menyatakan apa? Ya tentu kotorannya hilang ya Rasulullah. Orang kita mandi 5 kali. Nah, demikian juga dengan sholat yang 5 waktu. Ketika kemudian ada yang merasa bahwa dia sudah mandi sebanyak 5 kali sehari semalam, masih terdapat kotoran pada badannya, maka pertanyaan kita adalah apa yang salah? Yang salah itu mandinya yang tidak bersih, gitu loh. Maka kemudian dalam konteks sholat ini, ketika ada seseorang melaksanakan sholat 5 waktu, ya, itu dinyatakan oleh Rasulullah mampu untuk membersihkan kita dari segala macam kotoran. Ketika kemudian dia merasa sholat, tapi pelakunya ternyata tidak bersih, apa yang salah? Sholat kita. Nah, disitulah Bapak Ibu. Kemudian, ittaqo yattaqi ini berfungsi gitu loh. Anda bertakwa enggak gitu loh. Kalau Anda merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya Anda selalu dirundung oleh rasa takut, rasa khawatir kalau misalnya penghambaan kita itu nggak memiliki nilai. Loh, gimana cara mengetahui kita punya nilai apa tidak? Anda untuk mengetahui punya nilai apa tidak, lihat apakah setelah Anda melaksanakan penghambaan kepada Allah punya efek enggak? Membuat kita lebih bijak atau tidak? Membuat lisan kita itu lebih santun atau tidak? Membuat perilaku kita itu lebih elok atau tidak di kalangan masyarakat? Ya, karena ketakwaan itulah yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar Allah itu Bapak Ibu sekalian, yang harus kita sadari sepenuhnya, kadang tidak berupa sebuah kebaikan untuk kita. Mungkin sebuah keburukan. Contoh, ada sebuah kisah yang menarik. Ada seseorang yang kita melakukan sebuah perjalanan. Dia sehat walafiat, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya bagus, ya. Hingga suatu saat kemudian, ketika ibadahnya bagus itu, dia pernah keluar. Oh ya udah ini. Maaf Bu. Biasa sekilas info Bapak. Jadi ibadahnya sedemikian bagus, dia sering menjalin komunikasi dengan teman-temannya, sering berdialog tentang agama, gitu ya. Ya biasanya ditanya apa? Ya kalau Anda bertakwa kepada Allah, tentu Allah akan menjaga Anda. Oh iya, Allah menjaga saya, dia bilang gitu. Tapi Anda kan sakit-sakitan. Nah, lihat saya ini yang nggak sholat. Kata saya fine-fine aja, kata dia. Jadi selalu ada komunikasi semacam itu. Hingga suatu saat 2 orang ini melakukan perjalanan, Bapak Ibu. Melakukan perjalanan, terjadi kecelakaan di jalan. Terjadi kecelakaan di jalan, yang tidak sholat ini baik-baik saja. Sementara yang sholat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu terjadi suatu hal yang buruk yang membuat dia itu harus dioperasi. Nah, akhirnya dioperasi si temannya ini. Nah ini nih, saya akan katakan kepadanya bahwasannya tidak sholat pun tidak apa-apa. Ya, saya baik-baik saja. Ternyata dia yang mendapat hal yang buruk. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kemudian dia sembuh, ya, begitu keluar dari ruang operasi, didatangi sama temannya tadi. Gimana keadaannya? Dia menyatakan, saya tidak merasa lebih baik kecuali hari ini. Jadi sepanjang hidup saya itu, ini adalah hal yang paling baik yang saya rasakan. Nah, kemudian ketemu dengan dokternya. Begitu ketemu dengan dokternya, dia nanya,
Gimana dok? Kemudian kata dokternya apa? Anda siapanya orang ini? Oh, saya sahabatnya. Dia bilang, saya sahabatnya. Dokter ngomong sama saya gitu. Nanti saya akan sampaikan kepada pihak keluarganya. Jadi begitu berhadapan dengan dokter tadi, apa kata dokter? Masya Allah. Dia bilang, ya, Masya Allah, teman bapak ini mengidap penyakit dalam yang kronis, dan itu tidak nampak ketika diperiksa selama ini. Dan baru ketahuan bahwa penyakit itu ada, yang menyebabkan kemudian dioperasi tadi itu baru ketahuan. Dan akhirnya kami sekalian mengoperasinya, dan alhamdulillah operasinya berhasil dengan lancar. Nah, just itulah kemudian dia merasa, oh iya ya. Makanya kata temannya kemudian apa dia katakan? Bahwasannya ya itu dia. Jadi jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin nampak buruk dalam pandangan orang-orang di sekitarnya, tapi ternyata baik untuk itu makhraj gitu. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikan rezeki. Jadi siapapun yang kemudian dia bertakwa kepada dia akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Apa yang dimaksud dengan jalan yang enggak diduga-duga tadi? Itu efek dari ittaqa yattaqi. Dia memberikan pertolongan kepada orang tidak untuk mendapatkan balasan dari orang itu, tapi dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini, ketika dia melakukan kebaikan kepada orang lain, dilepas sama dia. Karena kenapa? Dia melakukan, diniatkan untuk Allah, dan niatkan untuk dirinya sendiri. Ya, makanya selalu kita katakan, kalau Anda melakukan kebaikan kepada seseorang demi untuk mendapatkan balasan dari orang itu, Anda akan kecewa. Ya, Anda akan kecewa. Ya, karena kenapa? Ya, karena Anda lebih butuh terima kasih dari orang lain, tidak butuh terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Anda yang ada pamrih yang dilakukan ketika itu. Ya, sebaiknya serahkan semuanya kepada Allah, lepas. Dan nggak usah diomongin gitu. Apakah dia berterima kasih atau tidak? Apakah kemudian dia ini membalas atau tidak? Pas. Kalau Anda ditanya oleh seseorang, ya, tinggal Anda jawab saja itu. Ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita mendapatkan tamsil ya di dunia medsos. Tamsil itu luar biasa, menurut saya luar biasa. Kita lihat kemudian di situ sikap orang ketika diberikan pilihan, kita akan nampak dia orang bertakwa atau tidak. Jadi kalau Ibu lihat di medsos, dan mungkin kita semua sudah menyaksikan itu, ada seorang laki-laki, dia mencegat beberapa orang di jalan umum. Ada mungkin di mall, mungkin di pasar-pasar, dia cegat. Ya. Dia nyatakan apa? Saya kasih dua pilihan kepada Anda. Saya akan berikan uang 1 juta untuk Anda sendiri. Ya. Atau Anda akan memilih 9 juta tapi untuk orang lain. Nah, kira-kira kalau kita pilih mana itu? Jadi kita dikasih pilihan nih, uang 1 juta cash, ya. Anda pilih uang 1 juta cash untuk Anda, atau Anda akan memilih 9 juta untuk orang lain. Dan ternyata Bapak Ibu, kebanyakan, hampir semua dari yang diberikan tawaran demikian, dia itu memilih 1 juta untuk saya. Ya, kebanyakan memilih semacam itu. Hanya ada segelintir orang ketika dikasih pilihan, Anda pilih mana? 1 juta untuk Anda atau 9 juta untuk orang lain? Dia menyatakan 9 juta untuk orang lain. Nanya nih kan? Karena dia itu sedemikian kaget, karena selama ini memberikan tawaran kepada sekian banyak orang 1 juta untuk dirinya atau 9 juta untuk orang lain, cuma satu ini yang menjawab demikian. Jadi ketika ditanya alasannya, kenapa Anda melakukan itu?
Dia menyatakan, ketika Anda memberikan 1 juta kepada saya, itu akan habis saya pakai. Tapi ketika Anda memberikan 9 juta untuk orang lain, itu harta saya yang hakiki. Jadi Bapak Ibu, dalam pilihan yang semacam ini, ya, bentuk efek dari penghambaan kita itulah yang akan menentukan. Jadi makanya dinyatakan bahwasannya setiap orang, ini baru sholat yang kita bahas, ya, ketika kita melaksanakan sholat, maka pada saat itu efeknya itu akan menghidupi orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya memberikan kehidupan kepada dirinya sendiri, gitu loh. Jadi yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amalan yang dia berikan inilah Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang akan nanti berefek di suatu saat nanti. Entah kepada dirinya, entah kepada keluarganya, entah kepada anak-anaknya. Akan memberikan efek ketika mereka itu memiliki kesulitan. Akan banyak orang yang memberikan uluran tangan kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal artinya mewakilkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuhu. Ya, maka cukup hanya Tuhan yang akan memberikan pemenuhan atas kebutuhannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itu akan menuntaskan urusannya. Jadi jelas Bapak Ibu. Ya, ketika Allah menyatakan bahwa Allah memberikan jaminan jalan keluar kepada setiap manusia, itu betul-betul akan real kita dapatkan, akan real diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila syarat dan ketentuannya berlaku. Makanya kan di awal kita nyatakan, banyak orang tuh selalu merasa khawatir terhadap jaminan Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian melupakan penghambaan. Nah ini, jadi ketika kita melupakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ poinnya Bapak Ibu. Ya, poin bahwasannya kita itu ternyata hanya lebih fokus kepada pengkabulan. Tidak berfokus kepada apakah nilai kita di hadapan Allah sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pengkabulan itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan ketentuan. Ketentuan itu sesuai kadarnya ya kepada sesuatu. Makanya kan selalu kita menyatakan apa? Kita merasa yakin ya dengan ungkapan-ungkapan di sekitar kita yang menyatakan bahwasanya hasil tidak mengkhianati usaha. Itu kita yakin tuh. Hasil tidak mengkhianati usaha. Artinya sebesar itu usaha yang kamu lakukan, sebesar itu apa yang kamu dapatkan. Itu tertanam benar dalam otak kita. Itu sebenarnya Pak, bagian dari firman. Dikonklusi dari firman. Oh iya, firman Allah semacam itu gitu loh Pak. Jadi kalau suatu saat kemudian usaha kita tidak berhasil, ya mungkin ada hal ya, mungkin ada hal yang kita lakukan, yang kita merasa bahwa kita nggak merasa berdosa sama sekali gitu. Ya, itu pada bagian jalan keluar. Lalu apa kemudian jaminan Allah? Allah memberikan jaminan kepada kita tentang jaminan kemudahan. Lagi-lagi kita merasa bahwasannya aku sulit nih ngomong sama temannya. Wah, lo sholat lo kalau mau, gitu kan? Lo sholat lo kalau mau. Tuh. Sekali dia sholat, fokusnya lebih kepada apa? Oh nggak mudah-mudah ya, berarti saya sholat. Gitu. Pergi lagi kepada teman yang lain, ya. Aku kenapa ya kok mendapatkan kesulitan semacam ini? Lo kurang infaknya lo gitu. Akhirnya dia berinfak gitu. Ya beberapa kali dia berinfak, fokus dia sudah kepada kok belum mudah-mudah ya. Lihat kemudian surat At-Talaq lagi. Ya surat ke-65 ayat ke-4. Yang banyak dilupakan oleh kawan-kawan kita itu tentang mayyattaqih. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Lagi-lagi jaminan. Allah itu akan memberikan jaminan kemudahan dalam segala urusan seseorang bila dia bertakwa.
Kan bila dia bertakwa nih. Ya. Artinya ketika nilai ketakwaan dia itu sampai pada batas tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemudahan baginya. Makanya kadang-kadang kita suka apa namanya? Suka iskan gitu loh. Jadi kita suka terenyuh melihat seseorang yang dia merasa sudah melakukan penghambaan, sudah bangun malam, sudah sholat, gitu, sudah puasa, banyak hal dia lakukan gitu agar urusannya mudah. Kenapa kok nggak mudah-mudah itu? Padahal kalau kita tanya, Anda berapa lama sholat? Anda berapa lama tahajud? Gitu loh. Jadi seakan-akan bahwa Allah itu bisa kita hapusi dengan hanya beberapa kali tahajud, beberapa kali puasa gitu loh, Pak. Padahal kita hanya perlu untuk continue menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lakukan untuk Allah, bukan untuk kepentingan kita gitu. Bila Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Lagi-lagi apa? Man yattaqi yang dilupakan, Pak. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini lagi-lagi menggunakan kata syarat. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, jawabnya adalah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dia akan menjadikan, karena ketakwaan tadi, dia akan menjadikan kemudahan untuknya dalam segala urusannya. Apa yang kemudian yang harus dipahami dari kemudahan di atas tadi? Kan tadi dinyatakan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang gagal untuk dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita adalah bahwa kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan kesulitan, Pak. Berbanding lurus dengan kesulitan. Kita mungkin akan diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesulitan ini kita jadi paham apa yang disebut dengan kemudahan. Karena firman-Nya dalam Al-Insyirah yang sering kita baca, mungkin kita sudah hafal di luar kepala. Fa inna ma'al usri yusra. Surat ke-94 ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, juga menggunakan penekanan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sulit, Pak. Kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah kalau kita nggak pernah merasakan kesulitan. Artinya apa? Kesulitan itu merupakan keniscayaan. Ya, kita nggak akan pernah merasa mudah kok kalau kita nggak pernah merasa sulit gitu loh. Maka kalau kita pahami kesulitan itu sebagai bagian dari kemudahan itu, maka kita nggak akan merasa risau ketika diberikan kesulitan. Jadi kalau konteks para ulama itu adalah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Jelaskan, Allah masukkan malam itu kepada siang, Allah masukkan siang itu kepada malam. Artinya apa? Bahwasannya Allah membuat sebuah keniscayaan, ada kegelapan. Tapi betapapun gelapnya, ya nanti dia akan sampai pada akhir, di mana kemudian akan muncul terang. Jadi ketika kita merasa bahwa hidup kita sedemikian gelap, sungguh pun kita berusaha ya untuk menerangi jalan hidup kita, tapi ternyata masih belum terang juga. Maka tanamkan dalam hati kita bahwa oh iya, Allah lagi berkehendak semacam ini. Maka kemudian tunggu dengan penuh ketakwaan, nanti akan muncul ya cahaya itu. Itu kan selalu seperti itu, Pak. Ya nggak mungkin orang itu akan berhasil ketika nggak pernah gagal itu loh, Pak.
Selalu gagal dia berkali-kali, kemudian berhasil. Makanya kemudian ketika kita melihat ada seseorang yang berhasil, benderang kehidupan dia, jangan lihat di situ, Pak. Lihat bahwasannya upaya yang dia lakukan itu loh, Pak. Maka kalau ada kawan-kawan kita, ketika berkata kepada kau, jadi ketika ketemu berkata kepada, enak banget lo ya, lo kerja apa sih? Kok kayaknya kamu lihat lu nggak ada susah-susahnya gitu. Kemana-mana pakai mobil gitu, keluar masuk mall gitu, kayaknya nggak ada kesulitan. Jangan hanya lihat di situ, Pak. Ada upaya yang nggak terlihat dari kita. Ada upaya yang nggak terlihat. Nah, upaya yang tidak terlihat itulah yang harus kita lihat, Pak. Ya, maka salah orang itu yang kemudian melihat sahabatnya itu ternyata dia mendapatkan keberhasilan. Kenapa? Lu dagang ini ya. Kita juga dagang itu juga. Mungkin di tempat yang sama gitu loh, Pak. Tapi ternyata kok hasilnya bisa berbeda. Itu dia. Ya. Jadi Pak, orang ketika diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedang diperhatikan. Gitu loh, Pak. Jadi Pak, anggaplah kesulitan sebagai tamu. Sama dengan kesehatan. Ya. Jadi ketika, maksud saya sama dengan sakit. Sakit itu layak tamu, Pak. Sakit, sulit, sempit itu seperti tamu. Datang kepada kita, ketika kesulitan itu datang kepada kita, sakit itu datang kepada kita, kesempitan datang kepada kita, pahami dia sebagai tamu. Dan tamu itu datang kepada kita, pasti memiliki tujuan. Selama kemudian tujuannya. Ya, ada berkah nih di balik ini semua. Wah, kalau itu pola-pola berpikir kita, Pak. Kita akan menikmati berbagai macam kesulitan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rahmat itu, Pak, rahmat itu ya kadang mengejawantah kepada kita ya dalam bentuk kesulitan memang, Pak. Tapi di balik itu semua Allah ingin menjadikan kita lebih kuat. Allah ingin menjadikan kita lebih survive. Makanya selalu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Kan ketetapan nih, Pak. Ya. Sama dengan orang ketika menyatakan aku kerja kenapa nggak kaya-kaya ya gitu. Kaya itu ketetapan Tuhan, Pak. Bukan karena kerja. Kalau kekayaan itu ditentukan dengan kita bekerja, mungkin semua orang kan kaya. Kalau semua orang kaya, Bapak Ibu, ya, siapa yang memberikan bantuan kepada kita? Ketika genteng kita bocor, kita mau manggil siapa? Tukangnya udah kaya kok, gak butuh apa-apa. Ketika selokan kita mampet, kita mau manggil siapa, Pak? Ya, tukang selokan udah kaya itu, gak butuh. Kan gitu toh. Jadi kaya itu karunia. Kaya itu karunia. Makanya kalau misalnya kekayaan seseorang ditentukan karena dia bekerja, Pak. Seberapa dia bekerja? Pokoknya kerja misalnya, ya, ditentukan oleh karena kerja. Harusnya yang kaya itu para pemulung, Pak. Pemulung itu keluar sebelum matahari terbit, pulang ke rumahnya sebelum matahari terbenam. Nah, kita kerja seberapa waktu? Makanya kemudian, ayo kita pandang kesulitan itu sebagai upaya Allah untuk memberikan perhatian kepada kita, upaya Allah untuk mendidik kita, upaya Allah untuk menjadikan kita lebih kuat. Karena kenapa? Di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Ini sumpah loh, Pak. Jadi ketika dalam Al-Insyirah itu Allah menggunakan dua taukid. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian pada surat ke-6-nya, pada ayat ke-6-nya, inna ma'al usri yusra, memerlukan sebuah penegasan bahwasanya sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ini yang sering gagal untuk kita pahami. Maka kita salut kepada orang-orang, Pak, yang mereka itu, Pak, sulit memang dia. Tapi dia nggak pernah mengeluh dengan kesulitan itu. Dia bersyukur, Pak. Jadi ada teman itu, Pak, sulit dia. Ketika kita tanya, kan kita merasa kasihan, Pak. Gimana perasaan? Saya tidak pernah merasa lebih bahagia dari saat ini.
Padahal sulit, Pak. Nah, akhirnya apa kemudian? Ya, kenapa orang bahwa itu sulit? Yang bilang sulit itu kita. Yang bilang kasihan itu kita. Dia bahagia kok, Pak. Dia bahagia. Ya, itu jaminan tentang jalan keluar. Lalu apalagi yang dijamin oleh Allah Subhanahu yang menjadi kekhawatiran kita? Jaminan akan masuk surga, Pak. Allah akan jamin hambanya itu akan masuk surga. Tapi ada S dan K, Pak. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, perhatikan pada surat Az-Zariyat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Az-Zariyat surat 51. Ayat 15 sampai 16. Inna al-muttaqina fi jannati wa uyun. Al-muttaqin itu kata jadian dari kata mayyataki, yang yattaqi tadi, ittaqo yattaqi tadi, Pak. Isim fa'ilnya dia. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang dia bertakwa, orang-orang yang pintar memelihara dirinya, memelihara akhlaknya, memelihara perilakunya, memelihara lisannya. Al-muttaqin itu orang-orang yang selalu dirundung rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannati wa uyun. Dia berada dalam surga-surga, dalam taman-taman wa uyun dan mata air. Nanti di surga, akhirina ma atahum rabbuhum, dia akan mengambil apapun yang diberikan oleh Tuhan mereka. Akan mengambil. Kan sama, Pak. Ya, dengan kemaslahatan dunia. Orang-orang yang pintar untuk melihara perilakunya, dia akan mendapatkan taman-taman. Mungkin uang dia nggak dapat, Pak. Mungkin uang dia nggak dapat. Tapi dia sehat walafiat. Teman-temannya selalu mensupport dia. Anak-anaknya soleh-solehah, muslim-muslimah semua. Nggak ada yang kemudian durhaka kepada dia. Tetangga-tetangganya semua support kepada dia, Pak. Apa yang lebih berharga daripada itu? Mungkin dia nggak ada itu. Tapi kemanapun dia pergi, dia tersenyum, bisa bahagia. Nggak ada yang cemberut sama dia. Itu gambaran dunianya. Nah, di akhirat, ketika kita dimasukkan di surga, maka ada taman-taman yang membuat hati bahagia. Ada mata-mata air, Pak. Mata air sedemikian melimpah yang membuat dia itu sedemikian sejuk. Ya, diberikan dari berbagai macam jalan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Lihat di akhir ayatnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Seakan-akan memberikan pengetahuan kepada kita, dia mendapatkan kenikmatan yang sedemikian itu karena sebelumnya dia termasuk golongan orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi Allah menggunakan idea muhsinin, Pak. Bukan hasin. Ya, bukan hasinin, bukan orang yang baik. Kan beda orang yang baik dengan orang yang suka berbuat baik, Pak. Jadi tamsil yang selalu saya sampaikan kepada para jemaah, yang dimaksud dengan orang baik itu, kita ketemu di jalan, ya, orang itu tidak mukul kita, tidak berbuat jahat kepada kita. Kenapa? Kita nggak saling kenal, atau mungkin kita saling kenal, tapi tidak ada keburukan yang dilakukan. Itu orang baik. Tetap. Dia nggak mecahin rumah kita, nggak mecahin mobil kita, dia nggak ngelemparin kita, gitu loh, Pak. Itu orang baik. Tapi orang yang suka melakukan kebaikan itu muhsin. Ya, dari akar kata yang sama. Hasuna yasunu, itu orang baik. Kalau ahsana yusinu, suka melakukan kebaikan. Jadi orang-orang muhsin ini, Pak, kalau nggak melakukan kebaikan dalam suatu, dia akan nyari orang-orang yang bisa untuk menerima kebaikan dia. Dia akan cari. Itu muhsin. Jadi firman Allah kemudian yang akan mendapatkan surga dan mata-mata air itu adalah orang-orang yang suka untuk melakukan kebaikan. Kalau konsep duniawinya, orang-orang yang mendapatkan kelapangan hidup dunianya adalah orang-orang yang suka melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya prinsipnya adalah barang siapa yang pernah melakukan kebaikan pada sebuah kelompok masyarakat, maka masyarakat itu akan memberikan kehidupan kepadanya. Itu lagi-lagi firman. In ahsantum li anfusikum. Jadi, Masya Allah gitu lah, Pak.
Nah sekarang kita perhatikan, kebaikan apa yang dilakukan hingga dia berhak untuk mendapatkan surga dan yang penuh dengan mata-mata air tadi. Masih surat Az-Zariyat. Dari ayat 17 sampai 21. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahjahun. Mereka tuh sedikit tidurnya, Pak. Tidurnya sedikit. Jadi nggak banyak-banyak, Pak. Rasulullah kan seperti itu, Bapak Ibu. Rasulullah tuh sedikit tidurnya. Apa yang terjadi kepada Rasul? Ya banyak hal. Tidak hanya kebaikan terjadi kepada Rasul, keburukan pun terjadi kepada Rasulullah. Padahal dia Rasul. Sholatnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Itu tadi, Pak. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu tidak secara otomatis akan mendatangkan kebaikan yang sama kepada kita. Mungkin keburukan akan datang. Tapi ketika keburukan datang kepada kita, tidak otomatis menjadi alasan bagi kita untuk melakukan keburukan kepada orang itu. Ya. Karena akhlak itu di situ, Pak. Bertakwa itu di situ. Ya, karena keburukan yang terjadi kepada kita boleh jadi mungkin karena kita punya peran di situ. Kita nyumbang keburukan yang membuat orang itu melakukan keburukan kepada kita. Boleh jadi gitu loh. Oleh karena itu kemudian jangan pernah mengambil kambing hitam, Pak. Bu. Ya, masa bagi kita, mungkin kita yang salah. Ya sudah. Maafkan dia, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka melakukan kebaikan yang dijanjikan surga dan kemaslahatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang tidur. Usia-usia kita itu, Pak, kalau tidurnya masih banyak repot, Pak. Ya. Kan dikurangi kita, Pak. Surat Yasin perhatikan. Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Siapapun yang kami panjangkan usianya, kami kurangi ya nikmat penciptaan yang ada pada dirinya. Nikmat penciptaan artinya pada badannya yang sedemikian tegak, sedemikian kekal akan kami kurangi. Maka Pak, di usia-usia 50 tahun ke atas, Pak, kemudian kita sakit bagian kaki kita, ya mungkin di bagian tangan kita sakit, itu sunnatullah, karena Allah mengurangi, Pak. Maka pada usia itu, makannya juga dikurangi, tidurnya juga dikurangi, aktivitasnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun kita masih merasa awet muda itu. Dikurangi oleh Allah. Ya. Lalu kalau Anda tidak terima dengan pengurangan-pengurangan tadi, Anda maunya apa gitu? Apa mungkin Allah langsung mematikan Anda aja gitu? Nggak dikasih sakit. Coba pilih mana sekarang? Allah langsung matikan Anda atau Anda dikasih sakit. Dan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi upaya Allah untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa waktu kita itu, Pak, sudah tinggal sebentar lagi. Ya. Makanya kalau kita ukur posisi kita saat ini lebih dekat kemana? Apakah posisi kita saat ini lebih dekat kepada dunia atau lebih dekat kepada akhirat? Berapapun usia kita, ya dari usia kita yang mungkin 50 tahun, 60 tahun, atau mungkin yang 75 tahun, bahkan anak saya yang 8 tahun, Pak, kalau diukur jaraknya, apakah dia lebih dekat kepada dunia atau akhirat? Mereka tetap lebih dekat ke akhirat. Karena kematian itu bisa datang kapan saja, Pak. Kematian itu bisa datang kapan saja, Masya Allah. Ya, jadi tidur kita dikurangi. Ketika tidur kita dikurangi, udah nggak bisa tidur, misalnya, ya manfaatkan, jangan nonton bola, Pak. Manfaatkan untuk sholat sebagai upaya persiapan kita. Yang kedua, siapa orang muhsin tadi? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini syarat dan ketentuannya. Pada waktu sahur, mereka selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menjadi aspek hukum bahwasannya istighfar yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang dilakukan pada waktu sahur. Itu saat sepertiga malam terakhir ketika Allah sedang siap-siapnya untuk menerima kita. Bukan kita yang mau, tapi Allah yang mau gitu, Pak. Kan beda, Pak. Kalau kita yang mau, Allah nggak mau gimana?
Tapi ketika Allah mau, gitu, Pak, dan kita juga mau, itu disebut dengan taufik. Istighfarlah di situ banyak-banyak. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah itu pro kepada kita. Yang ketiga, orang muhsin tadi yang dijamin bahwasannya dia akan masuk surga. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Adalah orang-orang yang dia itu meyakini sepenuhnya bahwa dalam hartanya ada hak untuk orang yang minta-minta dan ada hak untuk orang yang mungkin dia tidak minta tapi dia membutuhkan. Jadi orientasinya bukan lagi kepada apa, Pak? Ya, oh, ini zakat nih. Berapa yang harus dikeluarkan ya? Enggak di situ lagi orientasinya. Tapi sudah menjadi kebiasaan dia, menjadi kebutuhan bahkan, Pak, menjadi kebutuhan dia. Oh iya, ini harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Jadi tidak lagi berpikir tentang apa? Tentang matematis, Pak. Oh, ini hukumnya kan enggak. Dilakukan secara otomatis. Kita punya jemaah yang kayak gini, Pak. Jadi beliau itu Allahumma ghfir lahu, udah meninggal dunia dia. Beliau itu tidak berpikir berapa harta yang dia miliki sudah sampai nisab atau tidak, enggak. Ya, keyakinan dia setiap dia dapat gaji dipotong. Dimasukin amplop. Ya, kemudian karena dia mau berkorban, dimasukin amplop. Maka Masya Allah, Pak. Hingga ketika ada orang yang butuh tinggal mengeluarkan. Terus itu, Pak. Itu sampai akhir hayatnya. Istrinya cerita sama saya. Ya, itu, Pak. Kemudian, yang keempat apa? Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dia selalu meyakini bahwasannya di bumi tempat di mana hidup itu merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum. Demikian pada diri kalian sendiri. Jadi, Pak, orang semacam ini, apapun yang dia lihat, gitu, Pak. Apapun yang dia lihat, dia melihat wujud Allah di situ. Dan ketika keburukan yang dia lihat, dia melihat wujud Allah. Misalnya, dia lagi nyetir, terjadi tabrakan di depannya. La ilaha illallah. Kan berpikir, kenapa Allah berkehendak orang itu kok bukan saya? Pernah nggak berpikir semacam itu, Pak? Kenapa justru dia itu loh? Kok bukan kita? Padahal pas di depan kita itu loh, Pak. Artinya apa? Allah tuh ada di situ. Maka setiap orang yang tidak melihat wujud Allah dalam semesta kita ini, ya sulit, Pak, hatinya untuk terang gitu loh. Karena selalu melihat yang dia fokus hanya keburukan. Ya, tidak melihat kebaikan. Padahal dari setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan untuk kita. Masalahnya kita merasa meyakini enggak hal yang semacam itu gitu loh. Wa fi anfusikum. Di kita pun juga sama. Kita perhatikan aja, Pak. Tangan yang bisa bergerak, mulut yang bisa berbicara. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Saya ada jemaah, Pak, kena stroke. Mati satu. Ya, satu mati, Pak. Dan kata dia, ya Allah Ustaz, alhamdulillah udah recovery dia sekarang. Ya Allah Ustaz, saya ketika stroke itu Ustaz, Masya Allah, saya melihat bagian badan saya separuh itu bukan saya itu. Kadang frustasi. Ya, ini badan siapa, ini tangan siapa, ini kaki siapa dia. Kok melekat dia tapi nggak bisa digerakkan itu. Saat itu Ustaz dia bilang apa? Saya menyadari benar, ya Allah, nikmat banget ya Allah ketika orang bisa berjalan dengan sempurna. Dia bilang, kan kemarin dia panggil saya untuk ketemu, Pak, hanya untuk berbicara. Tangannya ketika dari benda yang besar dipindahin, terus sampai kepada borok yang lebih kecil dipindahin. Tapi itu gini Ustaz, misal kelereng masih bisa saya pindahin. Tapi ketika memindahkan satu butir kacang hijau, Pak, sampai sekarang belum berhasil saya mindahin itu, Tat. Dia bilang, di situ kemudian, Masya Allah, iya ya. Ternyata nikmat Allah sudah demikian besar. Ya, pantas kalau Allah menyatakan apa? Yang disebut manusia itu orang yang mensyukuri nikmat. Jadi ketika Anda tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Anda bukan manusia. Anda bukan manusia. Mensyukuri
akal atau hati kita, mensyukuri telinga, mensyukuri mata. Itu manusia. Apalagi yang dijamin oleh Allah SWT? Dijamin rezeki. Wa fis sama' rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki untuk kalian. Enggak perlu risau sebenarnya. Enggak perlu risau. Dan untuk menegaskan dari jaminan Allah ini, ya, pada Az-Zariyat, masih doa Az-Zariyat, Pak. Ayat 23-nya perhatikan. Fa wa rabbis sama', maka demi pemelihara langit wal ardi dan pemelihara bumi, innahu lahaq. Jaminan rezeki itu benar. Mithla ma annakum tantikun, sebagaimanakah kita sedang berbicara pada saat ini. Kita ketemu sekalipun online, ini kebenaran rezeki itu sama dengan ini. Hanya masalahnya kita punya ikhtiar atau tidak. Gitu loh, Pak. Allah bisa kok. Ya. Apa syarat dan ketentuan yang jarang untuk kita pahami? Lihat An-Najm. An-Najm itu surat ke-53. Lihat pada ayat ke-39 41. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasannya manusia tidak memiliki apapun, enggak akan menguasai apapun illa ma sa'a, kecuali yang diusahakannya. Nah, jadi yang akan kita miliki yang kita usahakan, Pak. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwasannya usahanya itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar keyakinan kita selama ini. Hasil tidak mengkhianati usaha, itu benar. Tsumma yujzahu, kemudian dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan usahanya tadi, al-jaza al-aufa, dengan balasan yang sempurna. Usaha, Pak, yang dinyatakan bukan kerja, usaha. Dalam pengertian disebut dengan usaha tadi, mungkin dia nggak bekerja secara real, tapi dia bisa memotivasi orang, gitu loh, Pak. Itu, Pak, itu disebut dengan usaha, Pak. Nah, usaha-usaha semacam ini yang punya poin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang paling real itu adalah Anda pengen sholat, nah begitu kemudian berangkat, ya, entah terkilir gitu, atau terjadi suatu hal yang membuat Anda kemudian terlambat untuk sholat berjemaah. Ya, akhirnya apa? Anda dapat nilai sholat enggak? Nilai sholat jemaah ya dapat. Sekalipun nggak sampai ke situ gitu loh, Pak. Dapat dia nilainya, Pak. Ya, karena kenapa? Memang awalnya dia sudah pengen sholat. Ada hal yang dibenarkan oleh syariat gitu loh. Ya, entah itu ada kecelakaan di jalan, kan pertimbangannya, aku tolong nih orang, aku nggak sholat Jumat. Kalau aku nggak tolong, mati nih orang. Hanya ditolong. Dapat nilai Jumat? Dapat. Usahanya sudah ada. Itu Allah, Pak. Konsep ini, ya dari mana lahirnya? Lahirnya bahwasannya ketika seseorang memiliki satu niat saja, Allah sudah perintahkan kepada para malaikat itu. Tulis satu buat dia. Baru niat. Ketika kemudian terimplementasi menjadi perilaku, diamalkan, ya, tuliskan kepadanya 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700, bahkan berapa ratus kali lipat. Itu Allah. Karena Allah perintahkan, artinya malaikat pun nggak ngerti, Pak. Ya, tentang apa yang menjadi niat kita. Ya, jadi Allah yang maha mengerti. Jadi diperintahkan, uktub lahu hasanatan, tulis satu kebaikan buat dia gitu. Itu baru ini, Pak, baru upaya. Karena yang memiliki nilai itu, Pak, ya bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang kita upayakan memang. Karena banyak orang yang melakukan sesuatu ternyata dia nggak memiliki kehadiran hati gitu. Ya, ini syarat dan ketentuannya. Wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tsumma yujzahul jazaa'al husna. Kemudian dia akan diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia upayakan. Apalagi jaminan Allah. Ya, jaminan Allah ada pembelaan, Pak. Kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu akan dibela. Bentuk pembelaan Allah itu adalah dengan memberikan kesehatan.
dengan memberikan kekuatan, dengan memberikan semangat. Itu bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pada surah Al-Hajj. Al-Hajj itu surat ke-22 ayat 38. Innallaha yudafi'ul ladzina amanu. Kapan Allah memberikan pembelaan? Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang mereka telah beriman. Ya, yang dibela yang beriman. Kalau nggak beriman, nggak dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksud dengan pembelaan itu adalah diberikan support. Ya. Jadi ketika kemudian terjadi keburukan kepadanya, dimunculkan semangat, diutus orang-orang yang bisa untuk memberikan semangat kepadanya. Ya. Makanya kemudian konsep-konsep ini lahir mengejawantah dalam bentuk apa? Dalam bentuk membesuk orang sakit, ketika ada orang memiliki kesulitan, bantulah dia, supportlah dia, gitu Pak. Ini belajar dari pengalaman perang Uhud, Pak. Jadi ketika pada perang Uhud terjadi kekalahan dan kaum muslimin itu down pada saat itu, Allah menyatakan apa? Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Dalam kondisi kekalahan tadi, mereka kaum muslimin lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Nah, dalam kondisi orang lagi sangat sulit seperti itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, disitulah Allah perintahkan kepada kita untuk membesuk, untuk menengok, untuk mensupport, gitu Pak. Dan untuk membuat kita tersupport, memberikan pembelaan, memberikan dukungan kepada orang-orang yang sedang down tadi. Ini memang nggak main-main Allah, Pak. Ya, ada hadis kursi yang kemudian turun. Hadis kursinya diantaranya apa? Ya, pernyataan, lima la ta'uduni wa ana marid. Kenapa kamu nggak besuk aku lagi sakit? Lima la tut'imuni wa ana aju. Kenapa engkau nggak ngasih makan aku sedang lapar? Terus hadisnya, Pak, kenapa engkau nggak ngasih minum aku? Kenapa engkau nggak ngasih pakaian aku? Gitu, Pak. Kemudian hambanya menyatakan, kaifa, na'uduka wa kaifa nut'imuka wa kaifa naksuka wa kaifa nuskika. Banyak hal kemudian. Wa antar Rabb, engkau adalah Rabb. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu temanmu lagi sakit, kalau engkau besuk dia, engkau akan dapati aku ada di situ. Itu Pak. Hanya untuk mensupport kita gitu loh Pak. Agar kita tuh selalu melakukan kebaikan. Karena itu juga efek dari ibadah kita Pak. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin athim. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap pengkhianat. Khawan itu pengkhianat, kafur. Dan tidak suka ya kepada orang yang suka melakukan kekufuran. Saya mencoba untuk melihat di ini Pak, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khianat, yang dimaksud dengan khianat itu perbuatan tidak setia. Nggak setia kepada Allah. Ya, nggak setia kepada ketentuan Allah. Nah, tipu daya, mengingkari ya, apa yang menjadi ketentuan Allah. Perbuatan yang bertentangan dengan janji. Sementara kufur, tidak percaya kepada Allah, bisa juga berarti kafir, ingkar, tidak pandai bersyukur. Kufur dalam bahasa Arab menutupi, Pak. Ya, menutupi kebenaran. Dan kadang kebenaran yang Allah berikan kepada kita itu, Pak, mengejawantah dalam bentuk keburukan, tapi ada kebenaran di baliknya itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita sering lupakan. Nah, akhir dari bahasan kita ini, Pak. Ya, akhir di bahasan kita. Dari apa yang kita sampaikan memang nampak jelas bahwasanya kita itu terlampau khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya Allah jamin. Gitu. Allah berikan jaminan kepada kita, tapi ini harus ditopang dengan ikhtiar. Ikhtiar yang kemudian nanti akan jadi taufik. Taufik itu adalah kesesuaian ya dari apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, ini pendapat ahli hikmah, Pak. Jadi gelap dunia hanya akan terang dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat semesta namun nggak melihat wujud Allah pada saat itu yang saya sampaikan tadi. Jadi melihat semesta, melihat dunia kita yang penuh hiruk pikuk, mungkin dengan berbagai macam kebahagiaan, mungkin dengan berbagai macam kesulitan, tapi dia nggak bisa melihat wujud Allah di situ. Itu pertanda
bahwa dunia sudah sedemikian tebal menutupi wujudnya. Artinya, hubbud dunia kita, Pak, yang sedemikian besar hingga kita lalai untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu, Pak. Jadi kita selama ini memang terlampau khawatir terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi yang lain, kita lupa melakukan penghambaan kepadanya. Karena lebih fokus kepada apa yang menjadi kekhawatiran kita, tapi support kita untuk melihat dan melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemudian kita lalaikan. Dan kita yakin sepenuhnya bahwasannya kita tidak akan ada artinya tanpa kita melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang baik itu pasti dari Allah, kalau ada yang buruk itu pasti karena kelemahan diri saya sendiri. Wa afu minkum, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Saya Rusdi Helmi dari Ahsanul Amalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.